ada yang juga menggunakan dot. Nah, itu tidak boleh lebih dari 2 tahun. Karena kalau kebiasaan ngedot itu diteruskan, kan kita seperti menghisap ya, menghisap jempol, dot. Itu ada tekanan dari otot nih, otot pipi bergerak terus. Nah, itu mengkompresi bentuk rahangnya yang harusnya dia mengembang tumbuh. Terus ada juga yang menopang dagu. Emang kebiasaan. Dan kebiasaan itu berlanjut terus-menerus. Nah, itu merubah posisi gigi, itu bisa. Ya, halo Sobat Sentra, jumpa lagi di podcastnya Sentra Stage ya. Kali ini kita akan bahas satu topik menarik, masalah dental crowding. Nah, dental crowding ini mungkin Sobat Sentra pernah mendengar atau mungkin masih belum familiar, di mana dental crowding ini adalah masalah gigi berdesakan. Dan ini menjadi masalah atau penyebab kenapa orang itu Anda lihat sering menggunakan behel ataupun juga kawat gigi. Nah, untuk membahas ini saya sudah ditemani oleh expert di bidangnya ya. Narasumber kita pada kesempatan kali ini beliau adalah Dr. Gigi Cokro Prasetyadi, spesialis ortodonti dari Sentra Medica Hospital Cisalak. Apa kabar, dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Helmi atas kesempatannya. Senang bisa ngobrol, bisa bertemu dokter Sama-sama, Dr. Cokro nih. Senang Luar sekali. biasa. Baik, dok, ini masalah gigi berdesakan ya dok ya, alias gigi nggak rapi atau bahasa medisnya dental crowding. Nah, mungkin dokter Cokro bisa jelasin begitu dok, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan dental crowding ini secara simpel aja dok? Iya. Kita bisa artikan dalam bahasa Indonesia itu gigi yang berdesakan ya, atau berjejal. Nah, gigi berjejal ini biasanya berhubungan dengan proses tumbuh kembang dari anak ke remaja, bahkan dari remaja ke dewasa. Oleh sebab itu, pastinya kalau kita biarkan terjadinya gigi berdesakan, tentu ada hal-hal terkait khususnya oral hygiene akan terganggu. Yang pertama itu. Yang kedua adalah fungsi kunyah juga tidak menjadi optimal. Oleh sebab itu, gigi berdesakan ini harus kita tangani secara segera. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih begitu ya dok. Nah, ini kan dokter bilang bahwa berkaitan dengan proses tumbuh kembang. Berarti terjadi dari masa anak-anak ya, peralihan bisa ke remaja dan seterusnya. Sebenarnya dok, kalau kita telah lagi penyebabnya gigi jadi berdesakan itu kenapa sih dok? Apakah karena memang seorang anak terlahir dengan struktur giginya seperti itu atau bagaimana? Baik, pertama-tama gigi berdesakan itu kita kalau dalam mendiagnosis suatu penyakit ada 3 yang kita perhatikan. Pertama, dari sisi tulang rahangnya, atau disebut kalau di kedokteran skeletalnya kita lihat. Terus yang kedua dari segi dentalnya, jadi pada saat pertumbuhan gigi susu ke gigi dewasa. Pada saat tumbuhnya itu apakah terjadi sesuatu sehingga menimbulkan efek menjadi berdesakan. Lalu yang ketiga mulai ke klasifikasi atau tipe-tipe berdesakannya, atau mulai dari yang simple sampai yang rumit gitu. Ya, sebab itu kita lihat dari 3 aspek tersebut yang kita harus perhatikan. Jadi kalau kita lihat masa tumbuh kembang itu kan bisa dari proses dalam janin, ya. Itu terkait nanti apakah ada gangguan apa tidak. Itu bisa berefek ke arah rahangnya juga. Ketika rahangnya tidak sebagaimana mestinya, berefek lagi ke tumbuh kembang giginya juga. Lalu yang kedua, bila dia sudah lahir, kita perhatikan saat menjaga gigi susunya dan gigi dewasanya ketika tumbuh. Gigi dewasa pertama tumbuh di usia 6 tahun, 7 tahun. Oleh sebab itu, makanya dianjurkanlah kepada masyarakat untuk pencegahan dini, istilahnya dibiasakan untuk kontrol ke dokter gigi setiap, untuk anak-anak 3 bulan sekali, 6 bulan sekali untuk yang dewasa, supaya kita bisa melihat, apalagi pas anak-anak, kita bisa lihat jauh-jauh sebelumnya apakah ada kecenderungan untuk terjadinya gigi yang berdesakan. Kurang lebih seperti itu. Nah, baik. Ini kalau kita lihat sebenarnya pada bayi, dia mulai proses tumbuh gigi itu pada usia berapa bulan sih dok? Kalau bayi. Kalau pada gigi susu pada usia 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Okay. 6 bulan. Oleh sebab itu
kita mulai perhatikan ya, ketika gigi susunya sudah mulai lengkap. Gigi susu sudah mulai lengkap, gigi susu itu sebagai panduan nanti ketika gigi dewasanya tumbuh. Nah, gigi dewasa tumbuh tuh di usia 6 tahun. Itu diawali oleh gigi yang belakang dulu, atau disebut gigi geraham. Geraham pertama yang besar. Kalau di kedokteran disebut molar pertama. Molar pertama. Kalau orang pada umumnya taunya geraham. Geraham. Nah, itu tumbuh dulu. Sebelum gigi seri itu geraham pertama dulu. Jadi kalau misalnya pada saat gigi susunya tidak dijaga dengan baik, dan gigi susu yang paling belakangnya saja itu biasanya sering timbul lubang karena nggak jaga kebersihan, otomatis dimensi gigi susunya kan kalau berlubang itu sudah terkikis ya bagian belakangnya. Berefeklah gigi dewasa yang tumbuh di belakangnya itu geser sedikit ke depan. Itu baru dari gigi berlubang. Belum lagi kalau tidak dijaga sehingga gigi susunya itu sudah harus tanggal, belum waktunya. Akhirnya hilanglah gigi susu yang belakang tuh, karena gigi geraham paling sering tuh, gigi geraham susu. Atau pada anak-anak itu sering sekali beresiko lubang, terus sampai karena tidak dirawat akhirnya harus tanggal sebelum waktunya. Akhirnya hilang giginya, gigi dewasa belakangnya akhirnya geser ke depan. Nah itu efek ke gigi depan-depannya yang tumbuh, nggak cukup tempat lah gigi depan-depannya tumbuh itu. Udah akhirnya jangka panjangnya berdesakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa dari kebiasaan buruk dan juga yang lain-lain seperti faktor lokal itu tadi udah ya, gigi berlubang, terus gigi yang tanggal sebelum waktunya, juga kebiasaan-kebiasaan lain. Berarti dok, gigi berdesakan atau dental crowding ini bisa terlihat sejak anak bayi ya, pada saat proses pertumbuhan gigi. Proses pertumbuhan. Sudah bisa dilihat di situ dok. Ya. Jadi paling baik kita lihat adalah ketika proses ke gigi dewasa tumbuh. Misalnya di usia 6 dan 7 tahun. Itu biasakan anak untuk kontrol ke dokter gigi. Lah, kalau sebelum usia tersebut kan masih gigi susu semua. Gigi susu semua. Nah, itu harus dijaga jangan sampai berlubang. Jangan sampai berlubang. Bagaimana menjaganya? Misalnya kurangilah makanan yang manis-manis, ya dibiasakan permen, ya kalau terlanjur terjadi lubang ya harus segera dirawat, gitu. Terus yang kedua juga biasanya kan bayi ASI wajib sampai 2 tahun. Nah, terus ada yang juga menggunakan DOT. Nah, itu tidak boleh lebih dari 2 tahun. Kenapa dong? Jadi, apakah DOT itu mempengaruhi nanti ke rahang? Betul. Kalau lebih dari 2 tahun, itu akan mempengaruhi ke bentuk rahangnya, juga proses pertumbuhan gigi depannya. Gitu. Jadi waktu lebih dari 2 tahun harus mulai dibiasakan dengan, ada kan yang gelas yang modelnya ada kuncupnya. Ya, betul. Jadi harus pakai itu. Karena nanti dikhawatirkan DOT itu memberikan tekanan-tekanan yang mencegah pertumbuhannya sempurna ya. Tumbuhan rahang, kalau rahangnya jadi, karena kalau kebiasaan ngedot itu diteruskan, kan kita seperti menghisap ya, menghisap jempol, dot, itu ada tekanan dari otot nih, otot pipi bergerak terus, nah itu mengkompresi bentuk rahangnya, yang harusnya dia mengembang tumbuh, melebar, dia malah mengecil, karena terkompresi gerakan otot yang menyedot terus itu, ya. Berarti itu bisa dikatakan bahwa dental crowding ini cukup banyak loh kasusnya secara angka insidensinya. Iya, cukup banyak. Jadi kalau di kedokteran gigi itu, kesehatan gigi dan mulut, dia di urutan ketiga. Pertama itu karies. Kedua itu penyakit gusi atau gingivitis. Nah, ketiga itu maloklusi. Gigi crowding itu yang bahasa medisnya maloklusi. Jadi lumayan banyak. Banyak. Baik. Tadi dokter juga sudah bilang bahwa ini terjadi selama proses tumbuh kembang, kebanyakan pada anak-anak. Tapi bisa nggak sih dok, maloklusi ini malah muncul pada saat remaja? Bisa nggak dok? Iya, bisa. Oke, nah itu pada saat remaja. Pada saat remaja. Oh, pada saat remaja. Jadi pada saat remaja itu sebenarnya itu sudah proses, jadi tumbuh kembang ini khususnya pada laki-laki dan perempuanan berbeda ya.
bedanya itu bisa 2 tahun. Jadi yang perempuan lebih matang 2 tahun duluan dibandingkan laki-laki. Kurang lebih kalau kita lihat dari grafik pertumbuhan itu, laki-laki di usia 18 sudah mulai mature, tapi pada wanita di 16. Jadi sebelum itu, bila kita mempunyai kebiasaan buruk sebelum usia-usia matang itu, tentu akan berakibat ke gigi berdesakan. Contoh kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk itu misalnya menghisap jempol, terus menggigit pensil. Nah, kebiasaan buruk contoh seperti itu akan memberikan efek ke gigi menjadi crowding apabila dilakukan lihat dari frekuensinya terus menerus, intensitasnya, dan juga ya itu frekuensi, intensitas, dan juga tekanan-tekanan yang diberikan pada secara lokalisir ya. Kalau contoh suka kebiasaan gigit bolpen, kan ada tuh ya. Ada tuh. Gigit bolpen, gigit kuku. Ya, gigit kuku. Terus-terusan. Dia terlokalisir pada 2 gigi itu. Ya 2 gigi itu akan posisinya akan berubah tuh. Karena terkena tekanan tersebut. Gigit pensil demikian. Terus ada juga yang menopang dagu. Emang kebiasaan. Dan kebiasaan itu berlanjut terus-menerus secara konsisten. Itu merubah posisi gigit. Itu bisa mengganggu oklusinya, jadi nggak seimbang antara kiri dan kanan, juga bisa. Juga yang ada juga contoh lainnya, misalnya mengunyah satu sisi. Nah, mengunyah satu sisi ini ada beberapa sebab. Sebabnya antara lain, satu gigi yang tidak dipakai kunyah itu ada yang berlubang, dibiarin lah, nggak dirawat. Akhirnya sekian lama nggak dirawat, akhirnya kan sakit kalau dibuat gigit. Oke, pakai gigit sini satu sisi aja. Nah, itu ngaruh juga ke, selain pengunyahan yang nggak sempurna, ke profil wajah juga jadi tidak seimbang. Bisa sini ototnya jadi lebih aktif, di sini otot yang ini nggak aktif, tentu beda asimetri. Jadi sebenarnya itu dental crowding ini juga berhubungan ke wajah juga. Ya, ke profil wajah. Ya. Jadi tidak simetris. Ya, benar. Jadi ada hubungan antara tadi skeletal, itu skeletal itu tulang rahang ya, dan juga dental, dan juga otot-otot di sekitar wajah ini, jaringan lunak. Sebab itu kalau kita melakukan perawatan, itu juga berefek ke penampilan kita juga. Jadi selain fungsi yang kita utamakan, juga secara penampilan atau estetik juga itu berpengaruh. Ya, betul. Dok, ini apakah maloklusi atau dental crowding ini berkaitan dengan genetik? Wah, orang tuanya juga begitu. Apa anaknya juga akan mengikuti? Atau bagaimana nih? Betul. Jadi memang multifaktor ya. Salah satunya, betul, itu bisa dikatakan juga ada faktor genetik. Contoh faktor genetik itu bisa saja karakter dari rahang orang tuanya atau skeletalnya. Yang bapaknya misalnya memiliki karakter gigi yang besar-besar. Namun ibunya punya karakter rahangnya atau tulangnya yang sempit, atau cenderung dia giginya tidak sebesar bapaknya dan rahangnya lebih kecil dibanding bapaknya. Akhirnya anaknya memiliki karakter rahang yang seperti ibunya, tapi giginya seperti bapak. Otomatis nanti dalam pertumbuhannya tidak cukuplah tempat gigi itu untuk tumbuh. Namun itu sebabnya kita perlu pencegahan sejak dini. Karena sejak dini itu bisa kita cegah dengan melakukan perawatan ortodonti ini dengan alat-alat yang bisa menstimulasi pertumbuhan rahangnya, sehingga bisa nanti gigi yang tumbuh bisa cukup tempatnya, tidak crowded. Baik, dok, ini kalau misalkan maloklusi ini dibiarkan sampai let's say melewati usia matang tadi ya 18-20 tahun, ada nggak resiko medis yang bisa muncul karena giginya dibiarkan maloklusi? Yang pertama, tentu oral hygiene lebih sulit dikontrol karena makanan mudah menyangkut. Ya, nyelip-nyelip. Ya, udah nyangkut. Sehingga di situ bisa
resiko terjadinya karies ya, gigi berlubang. Lalu yang kedua, selain gigi berlubang juga bisa ke arah gingivitis. Karena sulit dibersihkan, pasti banyak yang mengganggu kesehatan gusinya juga. Yang ketiga, tentu fungsi kunyah tidak optimal. Fungsi kunyah tidak optimal juga kadang ngaruh ke simetris wajah itu tadi saya bilang. Misalnya salah satu sisinya yang crowding, satunya tidak, tentu antara kiri dan kanan sudah berbeda. Itu yang salah satu yang bisa kita perhatikan, bahwa memang pencegahan dini itu lebih baik. Dan memang kalau sudah terjadi, dan kalau sudah di luar masa pertumbuhan, itu bisa memang kita lakukan perawatan. Namun tidak bisa seideal ketika dia masih masa pertumbuhan. Karena di masa pertumbuhan, proses pertumbuhan rahang masih bisa kita stimulasi. Tapi kalau tumbuh kembangnya sudah berhenti, kita menangannya udah berbeda dengan yang pada masa tumbuh kembang tentunya. Agak sulit distimulasi. Iya, sudah stimulasi, sehingga kita harus berpikir bahwa bagaimana caranya gigi yang berdesakan itu cukup tempatnya. Ada beberapa teknik memang untuk mencari tempat. Nah, maka itu penting sekali pencegahan dini itu. Nah, Dok, bedanya crowding ringan, sedang, berat, atau maloklusi ringan, sedang, berat, apakah penanganannya sama atau bagaimana? Penanganannya memang berbeda. Jadi pertama-tama kita tahu kasus itu ringan, sedang, dan sulit itu dari beberapa aspek. Pertama, ketika pasien datang, kita lakukan pemeriksaan dulu. Intraoral, kondisi dalam mulut dan kondisi luar mulut. Kita juga lakukan foto profil wajah. Jadi kadang-kadang pasien suka bercanda nih, wah dok, pas fotonya kayak ini, kayak foto paspor. Ya seperti itu, seperti foto paspor. Cuma kita ambil sudut depan, kiri, kanan. Terus yang kedua, kita lihat juga dari cetakan gigi. Jadi pasien datang, kita cetak rahang atasnya dan rahang bawahnya. Terus dapatlah kita model printout-nya itu ya, model cetakannya. Dan ketiga, kita rujuk ronsen. Rujuk ronsen, itu ada ronsen cephalometry itu dari samping ya, profil secara lateral wajah, jadi di foto ronsen dari samping, sama foto panoramik. Dari situlah bisa kita klasifikasikan kasus ringan, sedang, dan berat. Itu. Dan kalau dari cephalometry itu kita ada tuh istilahnya klasifikasi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Yang dikatakan berat itu memang yang di atas kelas 1, itu kelas 2 dan kelas 3. Terus dari cetakan itu juga kita ukur, misalnya kemajuan giginya berapa mili. Misalnya di atas berapa mili, itu udah masuk sedang, di atasnya lagi bisa sulit gitu, seperti itu. Ya. Nah, untuk penanganannya dok, atau perawatannya saat ini ada metode apa saja sih dok untuk menangani maloklusi ini? Ya, jadi terbagi jadi 2 khususnya, agar kita sederhanakan ya. Dengan alat ortodonti lepasan, seperti apa? Bisa dilepas pasang. Oh, bisa lepas pasang. Ya. Yang kedua, alat ortodonti cekat. Cekat itu yang dikatakan cekat yang ditempel, jadi behel. Oh, oke. Behel itu alat ortodonti cekat. Nah, jadi ada 2 itu pilihannya, mau yang lepasan atau yang cekat. Nah, tinggal kita pertimbangkan mana yang masuk kasus yang untuk lepasan, mana yang untuk cekat. Gitu. Tentu ada plus minusnya. Gitu. Kalau kasus yang bisa pakai lepasan seperti apa dok? Khusus kasus yang lepasan adalah pertama yang pasti saat masih balita. Batasnya itu bisa sampai kita perhatikan sebenarnya sih mulai dia cenderung ke butuh perawatan orto itu kita bisa pantau mulai usia 8 sampai 10 tahun. 8 sampai 10 tahun. 8 sampai 10 tahun. Tapi pertama kita harus pemantauan dininya adalah memang ketika pertama gigi dewasanya tumbuh ketika 6 tahun. Memang itu pentingnya kontrol sejak dini ke dokter gigi. Nah,
waktu usia 8-10 tahun biasanya kita sudah lihat tuh adanya kecenderungan ke arah berdesakan atau tidak. Kita utamakan kalau masih tumbuh kembang dan di usia tersebut dengan orto lepasan. Khususnya untuk menstimulasi pertumbuhan rahangnya. Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan kapan sih mulai di behel misalnya. Nah, itu kita pantau di 10-12 tahun. Berarti anjuran memakai behel bisa dimulai dari usia 10. Iya. Untuk behel. Ya. Nah, itu juga perlu kita perhatikan juga dengan didukung dengan data-data. Data-data karena tiap pasien tuh kita punya range ya 10-12 tahun katakanlah begitu. Tapi kita tentu perlu data dari hasil ronsennya supaya bisa lihat kondisi giginya secara utuh. Karena pertumbuhan gigi itu termasuk akar di dalamnya itu ada yang memang tumbuhnya cepat, ada yang tidak. Misalnya dia ternyata di usia 10-11 itu ujung akarnya belum menutup sempurna. Sehingga kita bisa mempertimbangkan, oh ini kayaknya belum waktunya nih pakai behel. Jadi pakai lepasan dulu. Gitu. Jadi orto lepasan itu sebenarnya menstimulasi dan membantu meringankan kasus tersebut bisa teratasi. Gitu. Seperti itu. Ya. Dok, kalau misalkan seseorang memutuskan untuk menggunakan behel, saya lihat ada dulu teman saya sekolah dari SMP kelas 1 sampai kelas sampai lulus masih pakai behel. Nah, apakah ada kelas 1 sampai kelas 3? Kelas 3. 3 tahun dong, SMP. Oh, oke. Setelah itu kan kita pisah sekolah. Apakah memang bisa selama itu atau ada anjuran khusus dari dokter gigi misalkan, oh pakai behel cukup setahun selama giginya udah lepas. Ya. Atau gimana sih, Dok? Secara karena kan belakangan jadi tren, Dok. Behel itu. Betul. Ya kan, biar ya apalah gaya-gayaan. Ya. Gimana tuh, dokter? Secara general itu kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun. 1,5 sampai 2 tahun. Iya. Oh. Namun kembali lagi kita juga harus perhatikan kenapa bisa lama atau kenapa bisa cepat. Karena setiap individu memiliki beda-beda kasus dan beda juga proses pergerakan giginya. Gitu. Jadi juga yang perlu kita perhatikan bahwa untuk perawatan ortodonti ini salah satu syaratnya adalah kontrolnya juga harus teratur, menjaga makannya juga ada caranya sendiri, menjaga kebersihannya ada caranya sendiri. Nah, bila protokol-protokol itu bisa diperhatikan dan juga kerjasama antara pasien dan dokter terjadi dengan berlangsung dengan baik, itu akan optimal perawatan tersebut. Jadi kurang lebih sih 1,5 sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Tapi bisa lebih apabila kasus itu memang sulit dan juga ada faktor lain. Faktor lain kan ada faktor-faktor tiap kasus tuh beda-beda, tiap individu beda-beda. Itu yang perlu diperhatikan. Ya. Cuma ya generalnya 1,5 sampai 2 tahun. 1,5 sampai 2 tahun. Nah, ada juga yang bilang kalau pakai behel katanya harus dikontrol, nanti ditarik lagi katanya. Nah itu gimana, Dok? Ini orang awam sih banyak yang belum tahu nih kan. Betul. Pakai behel itu kontrolnya sebulan sekali. Sebulan sekali. Tapi ada juga yang 2 bulan sekali. Jadi behel ini ada 2 macam. Sekarang itu ada yang konvensional itu yang standar. Ada yang istilahnya self ligating. Jadi ada teknologi yang canggih nih, Dok. Iya, baru. Bedanya adalah kalau yang standar itu menggunakan karet untuk mengikat kawat yang melintang dari ujung gigi ke ujung gigi satunya. Menggunakan karet. Karena menggunakan karet itu, maka dia dianjurkan untuk kontrol sebulan sekali. Karena karetnya punya daya melar kan. Selain itu juga ada makanan yang nyangkut di situ harus dibersihkan. Apalagi karet kalau udah mulai molor lah istilahnya. Dia ada pori-porinya itu jadi tempat nyangkut makanan. Itu harus dikontrol, diganti karetnya. Tapi kalau jenis behel yang satunya, yang tidak pakai karet, dia bisa 2 bulan sekali. Karena dia karena tidak menggunakan karet, dia ada teknologi
di behelnya itu ada semacam klip yang tidak terlalu mengepres kawat dan behelnya, sehingga dia agak kekuatannya itu agak ringan, tidak terlalu menekan, dan juga kebersihannya lebih mudah dijaga karena tidak menggunakan karet. Nah, kan tiap bulan itu ditarik selain penggantian karet, juga penggantian kawatnya. Kawatnya itu berbeda-beda dimensinya. Seperti itu, dokter. Juga ada yang katanya ditarik ya. Nah, ditarik itu tergantung case-nya. Jadi ada case-case tertentu yang sudah masuk ke sedang dan ke yang rumit, biasanya membutuhkan ruangan untuk gigi yang berjejal itu menjadi cukup tempatnya kan. Sehingga ada yang kadang-kadang perlu diasah giginya untuk dapat ruang. Jadi kita ukur biasanya ruangnya tuh butuhnya berapa mili. Misalnya banyak, ternyata ada yang butuh pencabutan. Pencabutan itu biasanya untuk kasus yang sedang dan kasus yang sulit. Karena dia butuh ruang yang besar untuk giginya bisa lurus, bisa mundur. Nah, disitulah kadang setelah dicabut kita tarik tuh. Pas kontrol, waktunya tarik, ditarik giginya. Paling terakhir dokter prakteknya di hari apa nih? Biar kita spill ke penonton, biar mereka udah ancang-ancang. Saya mau ketemu dokter Cokro hari ini jam gini. Nah, silakan dok. Ya, saya praktek di Sentra Medika Cisalak hari Rabu jam 18 sampai jam 8, jam 18 sampai jam 20. Dan juga hari Sabtu jam 10 sampai jam 1 siang. Oke, tidak ada 2 hari dalam seminggu ya, Rabu dan Sabtu. Rabu dan Sabtu. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter untuk sharing-sharingnya luar biasa ya. Mudah-mudahan semakin masyarakat semakin sadar, semakin aware bahwa menjaga kesehatan gigi itu juga harus memperhatikan estetikanya ya. Kalau gigi udah mulai berjejal, berdesakan, apalagi masih usia pertumbuhan, secepatnya memeriksakan diri ke dokter gigi spesialis ortodonti. Baik, terima kasih sekali lagi semuanya Sobat Sentra. Iya, sebelum kita pamit, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya di channel Sentra Medical Hospital Group. Dan di sana teman-teman semuanya Sobat Sentra bisa melihat banyak sekali podcast-podcast kita dengan topik-topik menarik lainnya. Oke, sampai jumpa.